Kerajaan Demak. Pada awalnya Kerajaan Demak merupakan salah satu pelabuhan dagang yang dimiliki Kerajaan Majapahit. Pelabuhan ini makin ramai setelah dikunjungi oleh pedagang asing, termasuk para pedagang dari Arab. Pedagang Arab tersebut datang sehingga menemukan agama Islam sampai berkembangnya menjadi Kerajaan Demak. Kondisi geografis di Kerajaan Demak. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa bagian tengah dengan dikelilingi oleh beberapa sungai di antaranya Sungai Tuntang, Sungai Bujaran, dan Sungai Sewu. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-17. Ia merupakan keturunan Raja Brawijaya VII dan Putri Cakrawati. Setelah Raden Patah wafat, Demak dipimpin oleh Pati Unus atau yang lebih dikenal dengan panggilan Saja. Pati Unus terinspirasi oleh keberhasilan Gajah Mada sehingga ia berambisi menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Kepulauan Indonesia. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Pati Unus berusaha membangun angkatan laut yang sangat kuat. Kemudian, kedudukan Pati Unus sebagai Sultan Demak digantikan oleh Sultan Trenggono. Di bawah pimpinannya lah kejayaan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan. Demak mengenal kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan yang terletak di pesisir perdagangan, Demak mengalami perkembangan pesat. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan transito yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia sebagai bagian barat dan timur. Kehidupan agama. Pada masa kejayaan Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di pantai utara Pulau Jawa dengan dukungan para wali sonat. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Demak diwarnai ajaran Islam yang diakulturasi dengan kebudayaan Jawa. Akulturasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara selamatan dan wasilah. Salah satu ulama yang menggambarkan akulturasi budaya ini adalah Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kali ini Ruang Jelajah akan membahas mengenai struktur pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Negeri Mataram yang luhur adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, namun baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Mataram memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang susuhunan atau sultan. Raja dikatakan wenang wisasa ingsanagari, memegang kuasa di negara. Dia harus wicaksana atau bijaksana, bersifat budi bawa leksana, ambeng adil paramarta, meluap budi luhur mulia dan bersifat adil terhadap sesama. Kemasuran Sultan Mataram telah terkenal sampai tanah Arab sebagai pemimpin para mukmin di tanah Jawa, sehingga penguasa Mekah waktu itu memberi gelar sultan kepada Raja Mataram. Anyrok Kusumo Sultan Agung, salah satu sultan terbesar di Mataram. Inilah awal mula Raja Mataram menggunakan gelar sultan. Pemakaian gelar raja pada Mataram selain sultan yakni Panembahan, Susuhunan atau Sunan. Sunan Anyrok-Kusumo mendapat gelar sultan. Gelar tersebut dianugerahkan Sultan Murad keempat yang diwakilkan Sarif Mekah, yakni Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi. Anyrok-Kusumo ditasbihkan sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matrami, disertai untuk mahkotanya bendera Pataka dan sebuah guci yang berisi air jam-jam. Guci yang dulunya berisi air jam-jam itu kini ada di makam Astana Kasultanan Agunan di Imogiri dengan nama Enceh Kiai Mendung. Struktur birokrasi Kesultanan Mataram berdasarkan pada jabatan-jabatan yang disusun secara hierarki mengikuti sistem pembagian wilayah, meliputi susuhunan atau sultan, gelar yang digunakan untuk merujuk kepada kepala negara yang sedang bertahta. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan membentuk dan menempatkan pejabat dari tingkat pusat sampai daerah berdasarkan wilayah yang sudah dibagi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang terkendali. Dalam menjalankan rumah tangga keraton, tugas diserahkan kepada seorang Wedana Lebet yang terdiri dari Wedana Gedong Kiwa, Wedana Gedong Tangan, Wedana Keparak Kiwa, Wedana Keparak Tangan. Para Wedana tersebut dikepalai oleh Patih Lebet dan setiap Wedana dibantu oleh Kliwon, asisten di bawah Wedana, Kabayan, asisten di bawah Kliwon, dan 40 menteri jajar, salah satu sebutan untuk priayi di lingkungan keraton. Adapun untuk mengurusi pemerintahan di Negara Agung, Sultan menyerahkannya kepada Wedana Jawi yang dikepalai oleh seorang Patih Jawi. Masing-masing Wedana juga dibantu oleh Kliwon, Kabayan, dan 40 mantri jajar. Semua Wedana tersebut bertempat di Kutanegara.
untuk mengurusi wilayah di luar Kutanegara dan Negara Agung sebagai pusat pemerintahan di mancanegara Witan maupun mancanegara Kilen, Sultan menempatkan para bupati yang dipimpin oleh Wedana Bupati baik di wilayah mancanegara maupun pesisiran. Para bupati mancanegara dan pesisiran berada dalam koordinasi dan bimbingan langsung dari Wedana Bupati. Selain menempatkan bupati di wilayah mancanegara dan pesisiran, Sultan juga menempatkan bupati penting di wilayah pusat. Para bupati tersebut dijadikan staf ahli yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya. Sebagai pengontrol gerak-gerik para lembaga negara maupun para bupati di daerah, maka Sultan mengangkat dinas rahasia yang disebut Telik Sandi atau Abdi Kajineman. Selain para pejabat tersebut, masih terdapat 150 macam jabatan di bawahnya. Mereka dikhususkan dalam berbagai macam jabatan, mulai dari prajurit, panglima, pengadilan, keuangan, perlengkapan, kesenian, keagamaan, dan lainnya. Semua jabatan tersebut merupakan bentuk birokrasi sebagai pelaksana roda pemerintahan. Pembagian administratif. Struktur administratif Mataram menganut pola konsentris. Berdasarkan sudut pandang konsentris yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di Mataram, wilayah dibedakan dalam beberapa pembagian sebagai berikut. Kutanegara terbagi menjadi dua, yakni 1. Siti Nawarita atau ibu kota sebagai pusat pemerintahan, 2. Keraton atau istana sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Negara Agung adalah wilayah yang mengitari Kutaraja. Wilayah ini terbagi menjadi 4. 1. Daerah Siti Ageng atau Bumi Gede, suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak, kemudian dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tangen, terletak di sebelah barat daya Semarang, daerah Unggaran dan Kedung Jati. 2. Daerah Siti Bumi atau Bumija yang terletak di sekitar Kedu. 3. Daerah Siti Numbak Anyar yang terletak di sekitar Bagelen. 4. Daerah Pajang dibagi menjadi penumping yang meliputi daerah Sukawati dan daerah Penekar, yakni daerah Pajang bagian timur. Mancanegara merupakan wilayah di luar negara agung yang meliputi mancanegara wetan atau mancanegara timur, dimulai dari Panaraga ke timur, meliputi wilayah Magetan, Madiun, Grobogan, Kaduwung, Jagaraga, Panaraga, Pacitan, Kediri, Jipang, Wirasaba, Blitar, Srengat, Lodoya, Pace, Nganjuk, Berbek, Cakuwu, dan Wirasari. Mancanegara Kilen atau mancanegara barat dimulai dari Banyumas ke barat yang meliputi Banyumas, Cilacap, Sumedang, Galuh, Priangan. Pasisiran atau pesisir merupakan wilayah yang sebagian besar berada di pantai utara Jawa dan sebagian diantaranya diberikan otonomi tersendiri. Wilayah ini dibagi menjadi dua. 1. Pesisir wetan atau pesisir timur dimulai dari Demak ke timur yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, Sedayu, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Blambangan. 2. Pesisiran Kilen atau pesisir barat dimulai dari Demak ke barat yang meliputi Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Karawang. Kedua wilayah mancanegara wetan dan pasisiran wetan biasanya disebut sebagai Bang Wetan. Demikian pula untuk mancanegara Kilen dan pasisiran Kilen disebut sebagai Bang Kilen atau Bang Kulon. Struktur wilayah Mataram memiliki susunan wilayah yang teratur dengan jumlah kabupaten dan jumlah cacahnya disebutkan di dalam Pustaka Raja Puwara. Di samping beberapa wilayah di atas terdapat tanah seberang. Kehidupan agama. Perkembangan agama Islam dijamin kerajaan Mataram mengalami percampuran budaya antara budaya Hindu, Buddha dengan budaya Islam. Misalnya pada penyelenggaraan kesenian Grebeg yang masih banyak ditemui di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Awalnya upacara Grebeg ini dipakai untuk pemujaan roh nenek moyang. Lalu setelah Islam datang diganti menjadi perayaan hari besar Islam seperti Grebeg Maulid, Grebeg Syawal, dan sebagainya. Bidang ekonomi. Secara umum sektor ekonomi kerajaan Mataram ditopang oleh bidang pertanian karena letaknya yang berada di lokasi yang sangat subur. Hasil pertaniannya yang utama adalah beras yang ketersediaannya sampai bisa diekspor ke negeri lain. Selain itu, perdagangan laut kerajaan Mataram juga dikenal kuat
sebab di sepanjang pantai utara Jawa banyak terdapat perubahan yang menopang kehidupan laut Kerajaan Mataram. Kehidupan sosial. Kehidupan rakyat di Kerajaan Mataram Islam tertata cukup baik karena dijalankan berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma yang lain. Di dalam pemerintahan, raja adalah puncak kekuasaan tertinggi dengan diikuti para pejabat kerajaan. Di bidang keagamaan sudah ada pembagian pekerjaan antara khotib, penghulu, naid serta surantana dan kepemimpinan upacara agama. Di bidang ekonomi ada jaksa yang ditugaskan untuk menjalankan pengadilan istana. Dan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, maka pihak kerajaan membuat peraturan yang dinamakan anger-anger agar dipatuhi oleh warganya. Kehidupan budaya. Aspek budaya di Kerajaan Mataram Islam mengalami percampuran antara budaya Hindu Jawa dengan budaya Islam, sehingga tak mengherankan banyak peninggalan-peninggalan Mataram yang coraknya berpaduan dengan hal tersebut, seperti pada bidang seni ukir, patung seni, tari, dan sastra. Pada zaman kekuasaan Sultan Agung, juga sudah dimulai perhitungan kalender Jawa berdasarkan perputaran bulan. Komoditas pertanian Kerajaan Mataram yang sangat besar dimanfaatkan oleh para pejabat dengan cara memberi tanah garapan kepada rakyat kecil. Lama-kelamaan praktik ini memicu budaya tuan tanah di kawasan Jaya.